Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah semuanya, sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda bagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan di Kalimantan. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa saja yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Namun, pada orang yang kondisinya sehatnya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Dan yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi udara air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Dan yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga terinfeksi saluran penyakit, yaitu ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan bergizi dan yang lainnya. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam ruangan. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi.
Dan sekarang kita masuk ke kata tanya. Apa saja zat berbahaya yang terkandung dalam asap kebakaran? Di situ ada jawabannya langsung ya anak-anak ustazah, bisa dilihat. Siapa yang terganggu akibat kabut asap? Dan kata tanya di mana? Di mana daerah yang memiliki indeks pencemaran udara sangat tinggi atau tidak sehat? Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Dan kata tanya mengapa? Mengapa asap kebakaran hutan dan lahan tidak sehat? Pembelajaran 2. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita, Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri sesudah makan. Cerita bergambar. Ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca memahami cerita. Yang kedua, berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Dan yang kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Cara memelihara organ pernafasan. Menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Yang ketiga, merawat organ pernafasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Adapun yang pertama, membuat ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu bertebangan. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Pembelajaran 3. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Di sini ada sebuah cerita yaitu Kelurahan Babakan Pansar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya.
Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Oke, dari cerita tadi, Ustazah mencoba membuat sebuah pertanyaan dan lalu menjawabnya. Boleh dilihat, diperhatikan ya Nana Ustazah, di mana lokasi daerah pada berita tersebut. Lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar. Tahukah anak-anak Ustazah, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali, yaitu pemulung sampah. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lainnya yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengelolanya menjadi benda-benda lain yang berguna. Ini adalah beberapa contoh hasil karya yang diolah kembali ya anak-anak Ustazah. Ini dari botol Sprite ya, dikelola kembali. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Jawabannya, pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah. Karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilih sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh belas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contohnya, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui pelentara, bisa disebut dengan distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebutuhan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi. Manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang antum kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan permintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan taman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintar terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanam kapas, pekerjaan pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen.